Allahi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada pagi hari ini Ramadan yang ke-12. Insyaallah tidak lama lagi, kurang lebih 18 hari lagi kita akan menuju yang namanya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk selalu melaksanakan qiyamul Ramadan, kemudian puasa Ramadan, maupun amalan-amalan yang lain yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan, sehingga ketika kita meninggalkan Ramadan kita mampu menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, mudawwamah, berkesinambungan, selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil mahsyar kita layak dan berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa mati itu bukan hanya berpisahnya antara ruh dengan jasad. Mati itu bukan hanya berpindahnya seseorang dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Mati itu bukan seorang anak menjadi yatim ketika ayahnya meninggal, seorang istri menjadi janda ketika suaminya meninggal, seorang suami menjadi duda ketika istrinya meninggal. Tapi mati itu adalah musibah terbesar. Fa asabakum musibatul maut, bahwa mati itu adalah musibah terbesar, merupakan bencana terdahsyat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika seseorang meninggal, ketika seseorang mati, maka terputuslah seluruh amalnya, sehingga dia tidak bisa beramal lagi, tidak bisa melaksanakan ibadah solat, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tidak bisa berinfak, tidak bisa bersodakoh. Seluruh amalnya terputus. Bagi orang-orang yang memiliki dosa, dia tidak bisa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dahsyatnya dari sebuah kematian. Tapi yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, bagi orang-orang yang masih hidup, bagi orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernapas di dunia ini, tapi dia tidak belajar dari hakikat kematian. Dia tidak belajar dari orang-orang yang sudah meninggal, ya. Dia tidak belajar dari orang-orang yang bagaimana ketika diantarkan ke kuburan. Dia tidak belajar bagaimana ketika seseorang dimasukkan di alam kubur. Dia tidak belajar dari orang-orang yang ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi yang lebih dahsyat Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, dia tidak menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Hidup di dunia ini seenaknya dia saja, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan kebaikan-kebaikan, yang ada hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya orang-orang yang seperti ini lebih dahsyat daripada orang-orang yang menghadapi
atau yang mengalami kematian. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah siap, Pak? Sudah siap untuk mati, Pak? Ada yang berani? Ya? Mungkin kita tidak ada yang berani kalau ditanya siapa yang siap mati. Kenapa? Karena amal kita belum cukup untuk menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab At-Tazkirah itu Bapak Ibu diterangkan ada 3 orang yang siap untuk menghadapi kematian. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Ada orang Bapak Ibu mungkin tidak pernah belajar agama, tidak pernah mengenal agama, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika sakaratul maut. Ya, mereka tidak mengerti ketika sakaratul maut bagaimana dahsyatnya menghadapi sakaratul maut. Kemudian ketika sudah meninggal dimasukkan di alam barzah, dia tidak tahu apa yang terjadi di alam barzah. Kemudian ketika dibangkitkan dari kubur, dia tidak tahu apa yang terjadi nanti setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur. Dia juga tidak tahu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dia tidak tahu ketika manusia ditimbang amal ibadahnya. Dia tidak tahu ketika manusia nanti menerima amal catatan kehidupan sehari-harinya. Dia tidak tahu ketika nanti meniti sirat. Dia tidak tahu surga dan neraka. Maka orang yang seperti ini Bapak Ibu, ketika ditanya apakah siap untuk mati, maka jawabannya dia siap. Tapi bagi orang-orang yang mengerti semua ini, ketika ditanya apakah siap mati, kemungkinan jawabannya tidak siap untuk mati. Kenapa? Karena dia tahu, belajar dari agama, ketika menghadapi sakaratul maut bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Ketika dimasukkan di alam barzah, nanti di alam barzah ada siksaan, ada kenikmatan. Kemudian berapa lama berada di alam barzah, kemudian dihisab, bagaimana nanti amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti catatan amal kita, apakah diberikan dari tangan kanan kita, apakah diberikan dari tangan kiri kita, atau diberikan dari punggung kita. Kemudian bagaimana dahsyatnya ketika kita dihisab di yaumil mahsyar menunggu antrian. Bahkan dalam riwayat ada orang yang tenggelam karena keringatnya. Seorang ayah tidak peduli dengan anaknya, seorang istri tidak peduli dengan suaminya, seorang suami tidak peduli dengan istrinya. Bagaimana ketika meniti sirat, kalau orang tahu hal-hal yang demikian Bapak Ibu, kemungkinan dia tidak sanggup ketika ditanya apakah dia sanggup untuk mati atau tidak. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim saja Bapak Ibu dalam riwayat, dalam kitab At-Tazkirah disebutkan ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Apa jawaban dari Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Masa seorang kekasih tega menyabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim itu kan gelarnya adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim bertanya, masa seorang kekasih rela mencabut nyawa kekasihnya wahai Israel? Dengar pertanyaan dari Nabi Ibrahim, malaikat Israel bingung Pak. Akhirnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Nabi Ibrahim bertanya, masa seorang kekasih ingin mencabut nyawa kekasihnya? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Sampaikan kepada Nabi Ibrahim, apakah seorang kekasih
tidak ingin bertemu dengan kekasihnya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bertemu dengan pencipta alam ini Bapak Ibu, salah satu pintu yang harus dilalui adalah pintu kematian. Maka mendengar jawaban itu disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Menjawab dari jawaban itu Bapak Ibu, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi pada awalnya tidak mau nyawanya dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapa lagi orang yang ketika ditanya apakah berani untuk mati? Yang kedua adalah orang yang melanggar atau mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Siapa misalnya? Orang yang melakukan bunuh diri. Orang yang melakukan bunuh diri Bapak Ibu adalah orang yang melanggar atau mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia belum mati, tapi dia pingin segera mati. Akhirnya apa? Akhirnya gantung diri, bunuh diri. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang berani mati. Tetapi sayang, dia melanggar takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga kematiannya bukan kematian yang terbaik. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ditanya, siapa orang yang siap mati? Yaitu mereka yang rindu ingin bertemu dengan Tuhannya. Siapa mereka yang rindu ingin bertemu dengan Tuhannya? Adalah orang-orang yang sudah taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikannya sudah banyak. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya sudah banyak. Ketika hidup dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini dia rindu dan siap untuk mati dan ingin bertemu dengan Tuhannya. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kematian itu adalah sesuatu yang dahsyat. Ketika ditanya, apakah kematian itu? Mati itu adalah seseorang tidak makan lagi, seseorang tidak minum lagi, seseorang tidak bisa berdiri, seseorang tidak bisa duduk, seseorang tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Siti Hawa disampaikan oleh Nabi Adam Bapak Ibu, wahai Hawa, anakmu telah meninggal. Jadi Hawa bertanya kepada Nabi Adam, Pak, apa itu meninggal wahai Adam? Apa jawaban Nabi Adam? Meninggal itu adalah seseorang tidak makan lagi, seseorang tidak minum lagi, seseorang tidak bisa berdiri lagi, seseorang tidak bisa duduk lagi. Mendengar jawaban dari Nabi Adam, kemudian Hawa menangis sekeras-kerasnya. Kemudian disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, jangan engkau menangis wahai Hawa. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kematian itu sangat dahsyat, tapi terkadang kita terlena dan terlupa. Dalam At-Tazkirah juga disebutkan, ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, apakah kematian itu sakit? Apa jawaban dari Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Kematian itu sangat sakit sekali, seperti besi yang panas kemudian diletakkan di kapas yang basah. Kapas yang basah itu melekat pada besi yang panas. Seperti itulah sakitnya kematian. Kemudian dalam At-Tazkirah dijelaskan juga Bapak Ibu, ketika Nabi Musa ditanya, wahai Musa, apakah kematian itu sakit wahai Musa? Apa jawaban Nabi Musa Bapak Ibu? Kematian itu sangat menyakitkan, seperti burung yang kecil yang masih hidup kemudian dipanggang hidup-hidup. Itulah sakitnya kematian. Kemudian dalam riwayat yang lain Bapak Ibu juga dijelaskan, wahai Musa, apakah kematian itu menyakitkan? Sangat sakit sekali, seperti kambing yang masih hidup
kemudian dikuliti kulitnya. Seperti itulah dahsyatnya kematian. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kematian itu sangat dahsyat sekali. Dalam riwayat diterangkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meninggal, beliau mencelupkan kedua tangannya di bejana, di dalam baskom yang berisi air, diletakkan tangannya di sana. Kenapa? Karena dahsyatnya kematian. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, itulah dahsyatnya kematian. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ingin memanggilmu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, pada awalnya tidak mau. Kenapa? Karena dia takut apa yang terjadi dengan umatnya ketika Rasulullah meninggal. Maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nanti apa yang terjadi dengan umatku ketika aku meninggal?" Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, Bapak Ibu, "Umatmu semuanya akan masuk surga sebelum umat yang lain masuk surga." Ketika dijawab seperti itu, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika meninggal, dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan tangannya di bejana atau di baskom yang berisi air. Kenapa? Karena menahan dahsyatnya kematian. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin, karena kita hidup di dunia ini tidak lama. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang baru lahir langsung meninggal. Oleh karena itu kita persiapkan amal ibadah kita untuk menuju alam yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.